Juga tadi sedikit menyinggung masalah zakat ya, karena memang salah satu jenis-jenis ibadah yang sudah ada zakat dari sekian banyak sholat, zakat, sholat, haji. Pertanyaannya yang pertama adalah mungkin di antara kita masih banyak yang belum paham perbedaan zakat, infak dan sedekah itu sendiri apa. Itu. Yang kedua, ibadah itu sendiri kan masalah ada dua ya, ibadah makmur sama bisa Allah menjabarkan kepada kita apa saja yang Allah dan yang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan mengenai ayat di surat Al-Baqarah ayat 208. Secara keseluruhan membuat manusia amat menyesal akibat antara lain bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Apa benar Pak di dalam ayat tadi ada kandungan itu? Karena pada waktu itu sangat baik, ternyata semuanya ini sesat. Ini juga sudah ditegaskan di dalam Al-Quran tadi. Di samping juga kita harus menaati Allah dan Rasulnya. Yang saya bisa menyelidiki 10 di gedung Menpora Senayan bekerja sama dengan majalah Nova mengadakan seminar terkait dengan ibu-ibu muda yang melahirkan ini, apakah mereka dalam keadaan original atau dalam keadaan yang bukan original. Sekitar 300 responden ibu-ibu muda, 300 responden, 300 yang diteliti di berbagai rumah sakit ibu dan anak, bidan-bidan, dihimpun. Dari data itu ternyata 83,3% mereka hamil melahirkan anak pertama karena ada perskot kasbon dari calon suaminya antara 5 sampai 20 kali bikin anak hubungan badan. Na'udzubillah min dzalik. Sudah ada hubungan badan lebih dulu. Berarti ini kan karena masalah pergaulan di antara mereka. Dianggap bahwa pacaran itu identik dengan cium mesra, identik dengan bergaul. Apalagi sekarang alat-alat kontrasepsi terbuka bebas. Ini sebuah petaka bencana yang menunjukkan bahwa pergaulan ini punya pengaruh yang sangat-sangat besar, dan ini menjadi salah satu yang menyebabkan manusia menyesal kelak. Sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam At-Tabrani, ar-rajulu ala dini qalilihi falyanzur ahadakum man yuqaliluhu.
seseorang itu dalam hal mengikuti agama, dia akan cenderung mengikuti agama temannya. Karena itu perhatikanlah kepada siapa orang itu berkawan. Jadi kalau adik-adik remaja masjid Al-Ikhlas berkawan dengan sesamanya yang rajin ke masjid, berarti temannya orang masjid, orang soleh, dirinya orang soleh. Tapi kalau dia berteman dengan pemunci, apa itu? Pencuri, penggarong, dia otomatis bagian daripada pencuri dan penggarong. Oleh karenanya Rasulullah menetapkan ini, hati-hati dan seleksilah dalam berkawan. Yang ketiga, yang menyebabkan orang menyesal supaya kita jangan sampai termasuk kelompok ini, tidak menambah kebaikan. Dia hanya puas dengan apa yang ada. Dia nggak pernah berpacu untuk berkembang kebaikannya. Dia nggak tertantang untuk berkompetisi dalam kebaikan. Dia nggak mau kreatif dan inovatif dalam kebaikan, sehingga dia cukup dengan kebaikan yang sedikit yang ada padanya. Orang yang baik pun seperti apa, juga menyesal dengan sebab kebaikan yang telah dilakukannya tidak bertambah. Menyesal yang dimaksud adalah mengapa dia tidak menambah kebaikan yang dilakukan. Dulu ketika di dunia banyak peluang kebaikan, dia tidak tangkap sehingga dia cukup melakukan kebaikan yang sedikit. Ini pun juga mereka akan menyesal. Hal itu secara tegas sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Ma min ahadin yamutu illa nadima, menyesal. Qalu wa ma nadamahu ya Rasulullah? Qala in kana muhsinan nadima alla yakuna izdadan, wa in kana musian nadima alla yakuna nadam. Rawahu Tirmidzi. Yang keempat, hal-hal yang menyebabkan manusia menyesal, tidak meninggalkan kejahatan. Pemimpin ini pada umumnya terpedaya dengan keserakahan. Satu, Al-Quran memperkenalkan bagaimana yang namanya korun. Terima kasih kepada Bapak Prof. Tadi sudah disampaikan terkait tentang hal-hal yang disesali oleh manusia. Tentunya saya ruang tanya jawab pada jamaah kajian sikap yang ingin bertanya. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Mungkin dari Ikhwan dulu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan penyesalan, tadi Al-Quran dan hadisnya sudah sangat jelas dan beberapa poin ada 10. Pertanyaan saya adalah, ketika kita sudah tahu Al-Quran seperti itu, hadis seperti itu, terutama di kalangan kita itu meresponnya, ada orang yang meresponnya dengan baik. Ketika di 10 poin itu ada yang biasa aja gitu. Pertanyaan saya, bagaimana ketika ada orang yang meresponnya biasa aja ketika padahal di Al-Quran sudah jelas setelah yang 10 poin itu seperti itu. Makasih. Baik, di dalam hadis Rasulullah SAW, manusia dalam merespon petunjuk dari Allah dan Rasulnya itu ada 3 tipe. Masalul ma ba'athani Allahu minal huda kama saril ardi. Tipe bumi itu ada 3. Bumi yang paling bagus adalah bumi yang subur. Ketika dia tidak turun hujan,
posisi tanah itu akan cenderung terbelah-belah. Begitu ada hujan turun, tanah yang terbelah-belah menerima berapapun air yang datang, diserap oleh tanah, sekali, 2 kali, 4 kali, menutup yang terbelah-belah. Setelah itu beberapa hari berikutnya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Tentu yang melakukan Allah, tetapi proses tanah itu lahir wujud pertumbuhan tanam-tanaman yang banyak. Ini model tanah yang paling bagus. Manusia ketika menerima petunjuk dari Allah, dari Al-Quran maupun hadis, antara lain penyesalan-penyesalan yang diperkenalkan oleh Allah dan Rasulnya tadi, baru saya perkenalkan 10, baru 10 antara lain, karena masih banyak. Bagaimana respon kita? 1, kalau kita ingin menjadi tanah yang subur, responlah dengan meresapi, menjiwai, merenungi, meyakini, dan langsung action. Kalau ingin menjadi tanah yang subur, karena tanah yang subur menerima air, kemudian dia bisa memproduk, melahirkan tanaman-tanaman yang banyak. Maka kita respon dengan diambil secara baik, diresapi, dijiwai, diyakini, dan langsung action. Itu yang terbaik. Respon yang kedua, ibarat tanah yang membentuk danau. Tanah yang membentuk danau, dia walaupun dalam keadaan panas kering, tetap entah sedikit entah banyak, danau itu ada air. Walaupun hanya sedikit. Begitu ada air hujan, danau itu menampung air. Begitu menampung air, danau tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, tetapi orang lain, pihak lain bisa mengambil dari air yang disampung oleh danau. Petani mengairi pertaniannya, kemudian peternak mengambil air untuk peternakannya, dan seterusnya. Berarti kelompok yang kedua ini jelek, walaupun ada baiknya ngajarin orang, tetapi jeleknya dia nggak bisa melakukan. Sama dengan danau tadi, dia menampung air, airnya bisa dimanfaatkan pihak lain, tetapi dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Yang paling jelek, yang ketiga, tanah yang tandus. Tanah tandus, ketika nggak ada hujan, dia tetap tandus, buta. Ada hujan, dia tidak bisa menyerap hujan. Karena tanah tandus tidak bisa menyerap hujan, maka hujannya sederas apapun, airnya hilang begitu saja. Orang ada yang nomor 3 seperti itu. Dia nggak bisa menangkap pelajaran, dia tidak bisa mengambil hidayah, dan dia tidak bisa mengamalkan hidayah itu, sehingga dia lewat begitu saja. Oleh karenanya, respon terhadap pelajaran, respon terhadap ilmu, respon terhadap petunjuk ini ada tipe yang digambarkan oleh Nabi, tergantung kita mau masuk tipe yang mana. وإذا